Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Agustina Merdekawati. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pemilihan dengan menggunakan metode AHP. Tetapi sebelum saya mulai lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Studi kasus kita pada saat ini yaitu memilih sepeda motor. Di sini ada soal ceritanya, yaitu Adi berulang tahun yang ke-17. Kedua orang tuanya janji untuk membelikan sepeda motor sesuai yang diinginkan Adi. Adi memiliki pilihan yaitu motor Ninja, Tiger, dan Fiction. Adi memiliki kriteria dalam pemilihan sepeda motor yang nantinya akan dia beli, yaitu sepeda motornya memiliki desain yang bagus, berkualitas, dan irit dalam bahan bakar. Jadi, dalam pemilihan ini yaitu pemilihan sepeda motor yang dipilih adalah Ninja, Tiger, dan Fiction. Kriteria yang dipilihnya yaitu desain, kualitas, dan irit. Selanjutnya, kita buat hierarki dari pemilihan sepeda motor. Yang pertama yaitu kita memilih sepeda motornya. Ini adalah goal-nya atau tujuan kita. Selanjutnya, kita punya kriteria, yaitu ada desain, ada irit, dan ada kualitas. Selanjutnya, kita punya alternatif dari objeknya, yaitu Ninja, Tiger, dan Fiction. Di sini saya cuma hanya memakai dua level saja, yaitu level 1 dan level ketiga. Level 1 di sini menerangkan adalah kriteria yang dibandingkan. Sedangkan level 2 yaitu alternatif yang dibandingkan. Kenapa level 2 tidak saya buat? Karena di sini di dalam desain, irit, dan kualitas, saya tidak ada pertanyaan yang membandingkan kembali. Saya ambil contoh misalnya pertanyaan di level 2 mengenai desain. Pertanyaan pertama misal, desainnya apakah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini? Selanjutnya, pertanyaan kedua, desainnya apakah sesuai dengan kaula anak muda saat ini? Seperti itu. Itu yang dikatakan level kedua. Tetapi di sini saya tidak membuatnya seperti itu, karena jika membuat seperti itu, videonya akan semakin panjang. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan dari AHP-nya, di sini saya tampilkan contoh dari kuesioner AHP-nya. Karena kuesioner AHP berbeda dengan kuesioner yang lainnya. Ada umum, yaitu kita menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dari kita membuat kuesioner ini. Lalu yang kedua, kita membuat identitas dari respondennya. Ya, jadi nanti siapa respondennya. Selanjutnya, yang ketiga, di sini kita memberikan petunjuk pengisian. Jangan lupa untuk petunjuk pengisiannya ini harus disertakan, ya, karena sebagai informasi bagaimana si koresponden ini cara mengisinya. Selanjutnya, ini untuk pertanyaan dari kuesioner yang memilih sepeda motor. Kalau dilihat dari hierarkinya yang tadi, ya, di level pertama, di situ menjelaskan sebuah perbandingan kriteria, yaitu di mana ada desain, irit, dan kualitas. Jadi kita di sini membandingkan yang pertama desain dengan irit, selanjutnya desain kualitas, dan irit dengan kualitas. Seperti ini. Selanjutnya, saya ambil contoh pengisiannya seperti ini.
Jika pengisiannya seperti ini, berarti ya pembacaannya adalah desain 7 kalinya lebih penting daripada irit. Selanjutnya, desain ya 3 kalinya lebih penting daripada kualitas. Selanjutnya, kualitas 3 kalinya lebih penting daripada irit. Jadi kita perhatikan di sini ya, untuk kuesioner sebelah kanan dengan kuesioner yang sebelah kiri. Kalau di sini kita isi yang sebelah kanan, berarti mengarahnya kita membacanya dari kualitas terlebih dahulu. Berarti kualitas 3 kalinya lebih penting daripada irit, dan seterusnya. Selanjutnya di sini, setelah kita membuat untuk kriteria level 1, ya, selanjutnya saya masuk ke kriteria level ketiga. Kriteria level ketiga di sini yaitu dalam kriteria desain kita membandingkan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi misalnya saya ada kriteria desain, saya bandingkan kriteria desain pada Ninja dengan desain pada Tiger. Di sini saya menjawabnya Tiger 5 kalinya lebih penting daripada Ninja dalam hal desain. Selanjutnya yang ini, desain Ninja 3 kalinya lebih penting daripada fiction. Selanjutnya, masih desain kembali, desain Tiger 7 kalinya lebih penting daripada fiction. Ini baru yang desain. Kita buat juga yang iritnya. Sama ya. Ninja dengan Tiger, Ninja dengan fiction, dan Tiger dengan fiction. Irit ini sudah, selanjutnya kita masuk ke kualitas. Kualitas ada Ninja dengan Tiger, Ninja dengan fiction, dan Tiger dengan fiction. Setelah kita membuat kuesioner ini, ya ini untuk contoh kuesionernya. Ya, lalu kita sebarkan kuesioner ini ke beberapa koresponden. Penyajian kuesionernya di sini saya hanya sebagai contoh menyebarkan kuesioner ke 10 koresponden. Lalu bagaimana menyatukan dari 10 kuesioner tersebut? Misal, ya tadi yang pertama ada desain berbanding irit. Dari koresponden pertama, desain dengan irit, dia menjawab 3, berarti desain 3 kalinya irit. Koresponden kedua, itu dia menjawabnya irit 5 kalinya lebih penting daripada desain. Berarti kalau ditanyakan desainnya daripada irit, berarti di sini 1/5-nya, jadi 0,2. Dan seterusnya. Setelah kita dapat dari desain dengan irit, desain kualitas dengan irit berbanding kualitas, lalu kita buatkan rata-ratanya. Rata-rata ini ya, saya hanya contoh juga karena apa? Dari rata-rata ini nanti akan masuk ke perhitungan selanjutnya. Kalau saya mengikuti asli dari rata-rata yang ada di 10 koresponden ini, ya, ini saya sudah coba hitung hasilnya minus. Kalau minus biasanya itu kesalahannya kepada kuesionernya atau datanya. Kemungkinan datanya itu terlalu sedikit atau korespondennya terlalu sedikit. Jadi dia hasilnya minus. Jadi di sini saya buat permisalan saja, misalnya untuk rata-rata perbandingan desain dengan irit yaitu 9, rata-rata untuk desain dengan kualitas itu 0,14 dan rata-rata untuk irit dan kualitas yaitu 8. Dari penyajian ini kita buatkan pairwise matrix-nya. Ini yang dikatakan pairwise matrix-nya. Kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Ini yang dikatakan tabel pairwise matrix. Desain dengan desain pasti hasilnya 1, tetap. Irit dengan irit 1. Kualitas dengan kualitas 1. Selanjutnya,
Desain dengan irit 9. 9 ini didapat dari mana? Dari rata-rata yang ini. Selanjutnya, desain dengan kualitas 0,14. Ini juga sama didapat dari rata-rata ini. Desain dengan kualitas. Selanjutnya, irit dengan kualitas diambil dari hasil rata-rata irit dengan kualitas, yaitu 8. Selanjutnya kita masuk ke irit dengan desain. Irit dengan desain ini tadinya kosong, tidak diketahui. Ya, karena yang diketahui kan desain dengan irit, yaitu 9. Berarti kalau irit dengan desain yaitu 1/9. 1/9 yaitu hasilnya 0,11. Selanjutnya yang kualitas dengan desain. Kita melihatnya berarti desain dengan kualitas, yaitu di sini 0,14. Berarti kualitasnya adalah 1/0,14. Dapat hasilnya yaitu 7. Selanjutnya, kualitas dengan irit. Dapat 0,13 dari mana? Kita lihat irit dengan kualitas, yaitu 8. Berarti kualitas dengan irit yaitu 1/8, yaitu 0,13. Setelah ini, kita jumlahkan setiap barisnya. Baris desain 1 ditambah 9 tambah 0,14 dapat hasil 10,14. Baris irit ya dapat hasil 9,11. Selanjutnya baris kualitas dapat hasil 8,13. Setelah kita menentukan pair waste metric, kita menentukan priority factor. Priority factor di sini dengan cara hasil penjumlahan dari semua sel yang ada di sebelah kirinya, yaitu pada baris yang sama, setelah terlebih dahulu dibagi dengan jumlah yang di bawahnya, kemudian dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kriterianya ada 3, yaitu desain, irit, dan kualitas. Sekarang perhitungannya untuk priority factor yaitu kita jumlahkan tadi yang menurut baris. Dapat desain yaitu 10,14. Dapat irit 9,11. Dapat kualitas 8,13. Dari jumlah baris ini kita jumlahkan. Dapat 27,38. Selanjutnya bagaimana priority factornya? Yaitu dengan cara 10,14 dibagi 27,38 dibagi 3. Dapat hasil 0,123487. Baris yang iritnya sekarang berarti 9,11 dibagi 27,38 dibagi 3 dapat hasilnya 0,110926. Selanjutnya, yang kualitas, jumlah baris pada kualitas yaitu 8,13 dibagi 27,38, selanjutnya dibagi 3. Dapat hasil 0,09892. Setelah kita menentukan priority factor, selanjutnya kita menentukan lambda maksimumnya. Lambda maksimumnya di sini dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antar sel pada baris jumlah dan sel pada kolom priority factor. Sekarang kita masuk ke baris jumlahnya. Nah, sekarang baris jumlah yang mana? Yang ini maksudnya. Desain ini kita jumlahkan dapat hasil 8,11. Irit ini kita jumlahkan ya per kolom dapat 10,13. Sedangkan ini kualitas kita jumlahkan dapat hasilnya 9,14. Selanjutnya bagaimana untuk lambda max-nya? Pertama, kita kalikan dulu priority factor dengan jumlah yang ada di sini.
Berarti 8,11 dikali 0,123487 dapat hasil 1,001618. Dari selanjutnya ya, didapat hasil seperti ini, yaitu dari 10,13 dikali 0,110926 dapat hasil 1,123125. Selanjutnya 9,14 dikali 0,09892 dapat hasil 0,904413. Setelah itu kita jumlahkan hasil ini. 1,001618 ditambah 1,123125 ditambah 0,904413 dapat hasil 3,03. Ini adalah lambda maksimumnya. Setelah kita mencari lambda maksimum, kita mencari konsistensi indeksnya. Dengan cara lambda max dikurang n dibagi n dikurang 1. Lambda max-nya tadi 3,03 dikurang 3. Dapat 3 dari mana? Yaitu dari banyaknya kriteria yang dibandingkan tadi, yaitu desain irit kualitas. Berarti di sini dibagi 3. Dibagi 3 dikurang 1. Dapat hasil 0,014578. Setelah kita mencari CI-nya, selanjutnya kita masuk ke pencarian CR-nya, yaitu dengan cara CI dibagi RI. CI-nya tadi 0,014578 dibagi 0,58. 0,58 diambil dari mana? Dari tabel RI. Tabel RI-nya di sini, karena kriterianya 3, berarti tabel RI-nya adalah 0,58. Berarti hasilnya adalah 0,025135. Selanjutnya kita cek apakah berarti ini diterima atau tidak. Ini diterima karena apa? Ya, karena CR kurang dari 0,1. Ya, sehingga untuk perhitungan tahap pertama ini diterima. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua di sini menentukan bobot masing-masing kriteria pada alternatif masing-masing. Yang pertama yaitu pada kriteria desain terlebih dahulu. Tadi di kuesionernya pada kriteria desain kita sudah membandingkan desain Ninja dengan desain Tiger, desain Ninja dengan desain Fiction, desain Tiger dengan desain Fiction, dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita buat tabel pairwise-nya terlebih dahulu. Ini contoh dari tabel pairwise-nya yang saya dapat. Setelah ini dihitung kembali jumlah barisnya, ya, dengan cara menjumlahkan tiap baris yang ada di Ninja, Tiger, dan Fiction. Berarti di sini saya berikan contoh 1 ditambah 8 ditambah 0,11 dapat hasil 9,11. Setelah ini, selanjutnya kita menentukan priority factor. Priority factornya bagaimana? Priority factornya ya, kita menjumlahkan terlebih dahulu jumlah barisnya. Jumlah baris ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah kita jumlahkan dapat hasil 27,38. Selanjutnya kita cari priority factornya, yaitu 9,11 dibagi 27,38 dibagi 3. Dapat hasilnya 0,111. Untuk baris yang kedua, 8,13 dibagi 27,38 dapat hasil 0,099. Untuk yang baris ketiga, 10,14 dibagi 27,38. Untuk baris pertama, 9,11 dibagi 27,38 dibagi 3 dapat hasil 0,111. Untuk baris kedua, 8,13 dibagi 27,38 dibagi 3
dapat hasil 0,099. Untuk baris ketiga, 10,14 dibagi 27,38 dibagi 3 dapat hasil 0,123. Selanjutnya, kita mencari lambda maksimumnya. Lambda maksimumnya yaitu dengan cara jumlah dikali PV. PV-nya yaitu yang tadi kita hitung, ini PV. Jumlahnya yaitu kita jumlahin terlebih dahulu kolom yang Ninja, Tiger, dan Fiction. Ini kita jumlahkan. Selanjutnya bagaimana? Untuk jumlah kali PV berarti 10,13 dikali 0,111 dapat hasil 1,123. Selanjutnya baris kedua 9,14 dikali 0,99 dapat hasil 0,9044. Selanjutnya yang baris ketiga 8,11 dikali 0,123 dapat 1,001618475. Setelah ini kita jumlahkan keseluruhan hasil ini. Dapat 3,03. Selanjutnya kita mencari CI-nya, yaitu dengan cara lambda max dikurang N dibagi N-1, yaitu 3,03 dikurang 3. Kenapa 3? Karena kriteria yang dibandingkan tadi adalah sebanyak 3, yaitu Ninja, Tiger, dan Fiction. Jadi ini adalah sebanyak 3. Berarti 30,3 dikurang 3 dibagi 3 kurang 1 dapat hasil 0,14578. Selanjutnya kita menentukan CR-nya yaitu dengan CI dibagi RI. Jadi masih kalau 3 berarti 0,58 berarti dapat hasilnya 0,025. Ini untuk yang kriteria Pisten. Selanjutnya jadi untuk kriteria desain apakah diterima atau ditolak CR-nya, yaitu diterima karena CR-nya kurang dari 0,1. Berikutnya kita masuk ke kriteria irit. Kriteria irit ya di sini juga sama. Kita buat dulu pairwise matrix-nya ya. Setelah kita buat pairwise matrix-nya, kita masukkan priority vektornya. Kita hitung priority vektornya. Jangan lupa menghitung priority vektor tadi, yaitu kita jumlahkan baris terlebih dahulu. Selanjutnya jumlah barisnya berapa? Ya. Selanjutnya jumlah baris yang per baris ini dibagi jumlah keseluruhan baris dibagi 3. Jadi seperti ini. Untuk yang PV pertama, baris pertama berarti 9,11 dibagi 27,38 dibagi 3 dapat 0,11. Ya, untuk priority vektor ya seperti ini. Selanjutnya kita menentukan lambda max-nya, caranya sama. Kita jumlahkan dulu per kolom dari Ninja, Tiger, dan Fiction. Ya, setelah itu kita kalikan dengan priority vector. Baris pertama yaitu dengan cara 10,13 dikali 0,111 dapat hasil 1,123. Cara yang sama untuk baris kedua dan ketiga. Selanjutnya kita jumlahkan dapat hasil 3,03. Selanjutnya kita menentukan CI. CI-nya berarti dari lambda max dikurang N dibagi N-1. Berarti 3,03 dikurang 3 dibagi 3 dikurang 1. Dapat hasil 0,14578. Selanjutnya kita menentukan CR. Dengan cara CI dibagi RI. CI-nya tadi didapat 0,014578 dibagi 0,58. Karena kriterianya yaitu 3. Sama dengan hasilnya yaitu 0,025135. Selanjutnya kita masuk berarti di sini CR-nya diterima atau tidak? CR-nya diterima karena CR
yaitu bernilai 0,025135. Berarti masih di bawahnya 0,1. Jadi CR-nya diterima. Selanjutnya untuk kriteria kualitas ya, caranya juga sama. Kita mencari dulu priority faktornya. Setelah kita mencari priority faktornya, kita mencari lambda maksimumnya. Setelah kita mencari lambda maksimumnya, kita mencari CI-nya. Selanjutnya kita mencari CR-nya. Kita cek apakah CR ini diterima atau tidak. Ya, CR ini adalah diterima karena masih lebih kecil dari 0,1. Selanjutnya di tahap ketiga ya, kita mengkalikan semua hasil priority factor yang ada di level 1 dengan yang ada di tahap keduanya. Jadi dapat weight 0,12, 0,11, dan 0,10 ini didapat dari priority factor yang pertama, yaitu yang ini. 0,12, 0,11, 0,009 desain irit kualitas. Selanjutnya kita masuk ke yang Ninja. Desain Ninja, desain irit Ninja, dan kualitas Ninja diambil dari priority factor yang ada di tahap kedua. Ini untuk yang desain Ninja 0,111. Selanjutnya ini yang irit Ninja juga sama 0,111. Selanjutnya yang kualitas Ninja, maaf ini yang kualitas Ninja ya, ini kualitas Ninja 0,123, dapat seperti ini kan. Setelah itu baru di sini kita kalikan 0,12 dikali 0,111, dapat hasil 0,014. Yang irit 0,11 dikali 0,111, dapat hasil 0,12. Yang kualitas 0,10 dikali 0,123, dapat hasil 0,012. Setelah itu yang ini dijumlahkan dapat hasil 0,038. Selanjutnya kita cari yang desain Tiger. Untuk desain Tiger, ya berarti ini kan desain. Selanjutnya Tiger, berarti di sini 0,099. Irit Tiger 0,099. Kualitas Tiger 0,111. 0,099, 0,099 tadi, dan 0,11. Setelah itu dikalikan 0,0099 dikali 0,12, dapat hasil ya 0,012. Selanjutnya 0,099 dikali 0,11, dapat hasil 0,011. Selanjutnya 0,111 dikali 0,10, dapat hasil 0,011. Ini ditotalkan dapat hasil 0,034. Untuk yang fiction juga sama. Setelah itu kita lihat ya composite weight-nya, hasil penjumlahan yang weight dikali motornya, yaitu di sini untuk Ninja 0,038, untuk Tiger 0,034, dan untuk Vision 0,039.
Sehingga di sini kita lihat yang hasilnya paling besar adalah 0,039. Jadi di sini disarankan ya si Adi untuk memilih motor fiction ya. Karena di sini kompositnya yang lebih tinggi yaitu 0,039. Oke, pembahasan kita sampai di sini untuk perhitungan HP secara manual sudah selesai. Terima kasih telah melihat video saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share dan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena apa? Saya akan memberikan video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih.